Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Oke, di video kali ini ya, aku ingin bercerita tentang bagaimana sih cara membuat studi kelayakan atau target dari sebuah apotek yang akan kita dirikan di suatu lokasi ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, terutama yang mau mendirikan sebuah apotek. Pak, bagaimana sih caranya menentukan target pasar kita bagaimana? Nah, di video kali ini aku akan membahas lebih detail lagi bagaimana caranya menentukan target apotek kita. Oke, sebelum kita membuat sebuah bisnis apotek, kita tentu membuat riset ya. Kita membuat riset, kemudian kita menentukan pasarnya bagus apa enggak, lokasinya bagaimana, terus kira-kira targetnya, marketnya itu mencapai enggak gitu kan. Nah, ketika kita memilih sebuah lokasi, kita tentu saja pertimbangannya sudah banyak sekali. Misalnya tentang ramainya lalu lintas, kemudian dekat dengan penduduk, kemudian misalnya ada praktek dokter, atau memang di lokasi itu belum ada apotek. Jadi lokasi ini sangat strategis karena apa? Ya karena belum ada apotek di situ kan ya. Sementara masyarakatnya di situ banyak ya. Atau di lokasi itu apoteknya cuma satu. Nah, kalau seperti itu, maka lokasi ini sudah layak untuk kita dirikan sebuah apotek. Nah, untuk menentukan targetnya, bagaimana caranya? Ya, kita membuat rancangan ya. Nah, kira-kira target yang kita bidik itu dari sumber-sumber resep yang kita inginkan itu berapa. Nah, aku telah pernah membuat sebuah video ya tentang sumber-sumber omset dari apotek. Nanti kalian bisa lebih jelasnya lihat di video aku tetap di channel Desuki ini ya, ada judulnya sumber-sumber omset apotek. Nah, salah satu sumber omset apotek adalah yang paling utama adalah apa? Resep ya. Misalnya kalau kita membuat sebuah apotek, kemudian ada praktek dokternya, atau di sekitar situ banyak praktek dokter, maka otomatis apotek kita akan bagus. Nah, kita prediksikan, misalnya dari dokter praktek itu kita dapat berapa resep misalnya dokter praktek yang internis, misalnya pasiennya rata-rata sehari misalnya 30 atau 20 misalnya. Dari 30 pasien itu kira-kira kita bisa mengambil resepnya berapa. Kalau misalnya kita bisa mengambil paling enggak misalnya 50% saja ya, misalnya jadi 15. Nah, dari 15 itu rata-rata harganya berapa? Kalau kita buat rata-rata harganya sekitar mungkin 50.000, berarti 50.000 kali 15. 50.000 kali 15 berapa ya? Sekitar 750.000 per hari. Per hari dikalikan 1 bulan, misalnya ada liburnya juga kan, sehari mungkin seminggu cuma 5 kali. Ya berarti kan 750 dikalikan 25. Ya, sekalian hitung aja berapa itu. Paling enggak ya sekitar mungkin enggak nyampe 20 jutaan ya mungkin ya. Nah, ini dari resep. Nah, kemudian kalau dari yang lainnya misalnya apa? Selain resep kan ada obat wajib apotek ya, yang bisa dibeli tanpa resep ya, misalnya obat-obat misalnya kayak penyakit yang degeneratif ya, misalnya penyakit diabetes, kemudian penyakit asam urat, kemudian penyakit yang penyakit menua ya, atau vitamin dan lain-lain, itu yang dibeli tanpa resep. Nah, target kita itu berapa? Di sekitar lingkungan kita itu kira-kira konsumennya itu banyak nggak yang membutuhkan obat tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kita targetkan misalnya dari sehari itu paling nggak kita bisa jualan 10 ya, misalnya 10 pasien ya misalnya. Nah, kita tinggal ngitung satu pasien misalnya berapa. Satu pasien misalnya 20.000 kali 10 kan 200 kali 30 misalnya. 200.000 kali 30 berarti dari obat-obat OA itu kita perhitungkan kira-kira jumlah omsetnya sebulan adalah sekian gitu. Ya memang nggak banyak ya, memang karena tapi nanti kan begitu pelayanan kita bagus, konsumennya bertambah banyak, biasanya rata-rata dari sebuah apotek yang baru berdiri itu bisa meningkat sampai
drastis ya, bisa sampai 100 pelanggan tiap hari atau 200 pelanggan tiap hari. Jadi teman-teman terutama yang baru buka apotek itu bisa punya database ya, jumlah pelanggan yang datang itu berapa per hari. Nanti bisa mendeteksi untuk kira-kira target omset kita bulan berikutnya. Nah, selain itu kan ada obat bebas ya. Obat bebas itu yang obat yang bisa dibeli tanpa harus pakai resep dokter, tapi yang ya bisa dibeli langsung lah, misalnya kayak obat flu, obat batuk, kemudian obat pilek, vitamin yang biasa, vitamin anak dan lain-lain. Nah, dari obat bebas ini kira-kira kita targetnya berapa? Kalau misalnya kita target paling enggak sehari itu ya 1 juta misalnya, berarti dalam waktu 30 hari berarti kan 30 juta. Nah, tinggal nambahkan aja untuk apotek-apotek yang baru buka, paling enggak omset untuk daerah perifer ya, omset sekitar 60 atau 70 juta itu sudah BEP ya, sudah break even point, artinya sudah bisa membiayai dirinya sendiri, tidak perlu kita nambah modal ya untuk biaya operasionalnya, karena sudah bisa membiayai diri sendiri. Nah, nanti dengan berjalannya misalnya kita mencapai BEP itu bulan keberapa, misalnya bulan pertama kita baru mungkin baru 30 juta, bulan kedua naik 40 juta, bulan ketiga naik 50 juta, terus sampai bulan ke-6 70 juta, berarti kan sudah tembus ya. Nah, nanti sampai akhir tahun bisa 100 juta misalnya. Nah, itu kan kita pilah-pilah ya dari jumlah itu kira-kira berapa. Nah, ketika kita membuka apotek yang model swalayan, maka ada beberapa item yang mungkin itu bukan obat ya, misalnya seperti ya snack, kemudian es krim, kemudian mainan anak atau jajan-jajan, terus minuman-minuman yang kayak Pocari, terus UC 1000, kemudian air mineral dan lain-lain, banyak sekali. Nah, kita bisa mentarget dari situ juga, karena sebenarnya itu walaupun kelihatannya kecil, tapi perputarannya itu cepat sekali, sehingga ketika kita sedia barang-barang seperti itu di apotek kita, maka omset itu akan terbantu sekali. Aku pernah bikin sebuah video ya, tapi udah lama banget, tapi videonya nanti kalian cari aja di situ. Ada sebuah perusahaan ya apotek yang cukup besar, yang mungkin pada waktu itu pertumbuhannya kurang bagus. Begitu dia bikin swalayan, kemudian pelayanannya ditambah dan lain-lain, maka omsetnya bisa melejit bagus. Jadi ini bisa kita jadikan contoh bahwa swalayan plus apotek itu adalah model apotek masa depan, sehingga orang yang ke apotek itu tidak hanya orang yang sakit, tetapi orang yang sehat, orang yang tetap pengen sehat itu beli di apotek. Bahkan kalau kita pakai one stop shopping, maka kita harus menyediakan barang-barang yang lain, misalnya kayak silet yang untuk cukur kumis, cukur jenggot, kemudian sampo, sabun, kebutuhan sehari-hari itu kita harus sedia. Karena kadang orang membutuhkan seperti itu. Ketika dia beli obat, sekarang ketika melihat di samping kanan kirinya, ada ini, aku butuh ini. Kita nggak perlu khawatir juga harganya harus bersaing gitu, nggak usah. Yang penting kita pakai standar harga di apotek kita itu. Jadi itu ya. Jadi kita pilihnya itu dari mana saja ya. Kalau misalnya dari resep dokter A, dokter B, dokter C misalnya, terus kemudian dari dokter A, B, C ini kita prediksikan per resep berapa, jumlah resepnya berapa. Setelah itu kemudian kita targetkan dari obat wajib apotek berapa, yang obat kerasnya tanpa resep ini berapa, kemudian yang dari obat bebas kita targetkan berapa. Nah, untuk mentarget obat bebas kita bisa lihat di sekitar kita. Kalau misalnya di sekitar kita itu tumbuh banyak, misalnya kayak minimarket ya, Indomaret, Alfamart, berarti pasarnya itu bagus. Berarti kalau kita mau ngambil pasar dia, yang terutama yang swalayan, itu kita pasti dapat lumayan. Misalnya kita dapat 20% aja. Kalian tahu kan omset Indomaret, Alfamart berapa itu? Dengan dapat 20%, apotek kita sudah bisa bisa profit banyak itu kan. Jadi itu ya. Oke ya teman-teman, di video kali ini ya aku sudah membahas tentang cara kita membuat studi kelayaannya. Terus nanti jangan lupa juga ketika apotek itu sudah profit, misalnya di bulan ke-7 sudah profit,
8 profit, terus kemudian diperkirakan kira-kira nanti balik modalnya itu tahun keberapa. Kalau rata-rata itu aku bikin sekitar 2 tahun lebih sedikit lah. Di 2 tahun lebih sedikit itu sudah balik modal. Ya memang modal apotek besar ya, paling enggak sekitar 200-an juta lah, 250-an sampai 300 juta. Nah itu kalau kita ngontrak, mungkin biaya kontraknya karena besar. Tapi kalau itu apotek punya kita sendiri dengan omset sekitar 150 juta saja, itu sudah profitnya sudah cukup lumayan. Jadi balik modalnya bisa lebih cepat lagi karena dia udah nggak perlu bayar kontrakan kan. Jadi kayak gitu. Oke, di video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang bisnis apotek, baik yang mau punya apotek ataupun yang sudah punya apotek tetapi ingin lebih membesarkan lagi, ingin diskusi langsung dengan saya atau diskusi dengan teman-teman yang ada di grup mentoringbisnisapotek.com ya. Teman-teman bisa gabung di sana di grup mentoringbisnisapotek.com. Nanti linknya tak kasih di link deskripsi ini. Dan ini berbayar ya teman-teman. Berbayar cuman 500.000 saja. Jadi bayangkan dengan kalian membuka bisnis apotek dengan modal yang ratusan juta, dengan dibandingkan dengan investasi kita yang cuma 500.000 itu sebenarnya sangat kecil sekali. Dan itu di situ saya akan berbagi cerita banyak hal tentang studi kasus, tentang pengalaman saya. Kemudian kita bisa berdiskusi juga secara langsung baik melalui WA maupun telepon ya. Tapi kalau telepon nanti janjian dulu pas waktu longgar gitu. Kira-kira bagaimana cara mengembangkan apotek kita kalau yang sudah punya apotek. Ingin scale up misalnya kok. Biar apotek saya tumbuh itu bagaimana. Kadang ada hal-hal yang sangat sepele yang kita abaikan, ternyata itu sangat vital bagi perkembangan bisnis apotek itu. Oke, itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.